Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan menerima penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Saat ini ada Pak Roni dari Klender. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam. Iya, silakan Pak, ingin memberikan komentar. Saya secara pribadi ya, kalau melihat ini antara Tiongkok dan Tiongkok dengan Jepang, sebaiknya pemerintah itu memilih Jepang, karena Jepang secara teknologi sudah lebih bagus, ya. Itu yang pertama. Kedua, yang memakai produk daripada Jepang sendiri sudah ada negara-negara maju juga. Jangan dipikir masalah pembiayaan di sini. Kan kita harus lihat, itu grace periodnya aja 11 tahun diberikan oleh Jepang. Jadi untuk sebagai orang Indonesia, kita udah mulai belajar lah pintar gitu loh. Jangan lagi hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu yang ada kepentingan bisnis dan sebagainya, mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Pak Roni dari Klender, kita sudah bisa menangkap maksudnya. Mas Aditya, saya ingin menyinggung sedikit masalah kalau yang sering menjadi problem utama di negara kita adalah masalah bagaimana selanjutnya, bagaimana maintenance-nya, bagaimana transfer knowledge-nya, dan bagaimana kemudian pemeliharaan yang kadang-kadang setelah dicanangkan atau dilaksanakan, kereta cepatnya sudah jalan, tetapi jangan-jangan nanti kita tidak bisa menggunakannya atau kemudian malah menjadi rusak begitu. Kalau soal bicara operasional akan tergantung kepada kredibilitas nanti operator yang memang mengoperasikan kereta kecepatan tinggi itu ya Mbak Tasya. Artinya kita sekarang kan baru berbicara mengenai masalah infrastrukturnya. Kita memang nanti harus ada saatnya berbicara mengenai siapa yang mengoperasikan, bagaimana pola operasinya, bagaimana pertanggungjawabannya kepada regulator. Itu perjanjian. Ini hubungannya dari pertanyaan seberapa siap sih sebenarnya kita dengan teknologi yang sebegitu canggihnya? Artinya kalau kita bicara siap atau tidak siap, kalau harus memang suatu lompatan teknologi ya memang itu menjadi suatu keharusan untuk menerima, tetapi sekali lagi memang pemerintah harus memberikan suatu kondisi atau terms of condition yang jelas, misalnya adanya alih teknologi, adanya transfer teknologi, adanya kandungan lokal, adanya sumber daya manusia Indonesia yang disiapkan untuk mengoperasikan kereta api super cepat nanti. Itu memang kondisi-kondisi yang harus dipersiapkan. Saya rasa begitu. Berarti aksesnya sebenarnya akan ada spending yang banyak juga ya dari sisi pemerintah Indonesia. Sepanjang sekali tadi bahwa perjanjian penawaran dari kedua belah pihak tadi sudah seharusnya memasukkan unsur-unsur itu sampai ke unsur itu ya. Itu karena itu akan mempengaruhi berapa nanti beban pemerintah yang harus terjadi. Artinya misalkan nanti dioperasikan oleh BUMN misalnya, maka BUMN juga tentu harus ada suatu modal untuk meningkatkan kapabilitasnya untuk bisa menerima transfer teknologi itu. Kira-kira. Jadi kalau bertanya ke Mas Aditya, pilih Jepang atau Tiongkok? Kalau saya pribadi, saya berdasarkan track record selama 50 tahun kereta api Shinkansen beroperasi zero accident, artinya secara safety itu memang jauh lebih baik dan memang track recordnya lebih panjang. Sebetulnya secara pribadi saya lebih cenderung kepada Jepang. Oke, Pak Muhyiddin, pilih Jepang atau Tiongkok dan mengapa? Jadi begini, saya kira kalau kita membeli sesuatu barang itu atau memakai suatu barang, tentu kita memilih yang terbaik ya. Dari track record yang sama. Harga bisa nomor 2 begitu ya? Harga tentu harga kita menyesuaikan. Tidak mungkin harga mahal itu tidak datang dengan benefit lainnya gitu. Jadi saya cuma berharap bahwa pemerintah akan memilih yang terbaik untuk bangsa ini, karena ini bukan proyek hanya untuk 10 tahun, 20 tahun, ini jangka panjang 50 tahun. Dan tentu juga ada alih teknologi, transfer teknologi, kemudian pengawasan. Kami di DPR itu hanya berharap kalau ini terjadi, kita minta supaya betul-betul pemerintah memperhatikan menyangkut masalah safety dan kelancaran operasionalnya itu sendiri. Karena bagaimanapun juga ini kan kereta cepat yang punya risiko yang sangat besar sekali. Sehingga kita harapkan bahwa pemerintah nanti memilih yang terbaik, yang sudah punya kemampuan teknologi untuk itu. Apalagi melihat geografis di Indonesia ini. Banyak gempa dan lain-lain, situasi dan kondisi geografis kita berbeda dengan negara-negara lain. Jadi Jepang atau Tiongkok, Pak? Itu urusan presiden. Oh, itu urusan presiden. Oleh karena itu saya katakan, saya yakin bahwa presiden akan memilih yang terbaik untuk bangsa ini. Karena ini bukan proyek yang 5-10 tahun, ini proyek sampai 50 tahun. Baik, terima kasih. Saya kira hanya itu yang saya inginkan. Baik, baik, terima kasih Pak Muhyiddin, Mas Aditya, terima kasih untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Dan